Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kita semua sehat, selalu dalam lindungan Allah, dan tetap semangat belajar. Kita melanjutkan kegiatan belajar kita ya. Kemarin sudah pada subtema 2 pembelajaran 5. Hari ini pada subtema 2 pembelajaran 6 ya. Masih di tema 7 tentang perkembangan teknologi. Anak-anak buka bukunya pada halaman 106 ya, pembelajaran 6. Kemarin pada pembelajaran 5 kita belajar tentang bahan dasar sampai ke pasar ya. Dari proses pembuatan benang, terus pembuatan kain, lalu dijahit menjadi pakaian. Nah, pada pembelajaran 6 kita akan belajar tentang profesi ya, pakaian profesi. Apa itu pakaian profesi? Nah, kita baca dulu ya. Sini Bapak bacakan, anak-anak dengarkan dengan baik. Nanti anak-anak ulangi di rumah, dibaca kembali, oke? Ayo membaca pakaian profesi. Nah, itu dan teman-temannya belajar tentang pakaian profesi. Apa itu profesi? Profesi itu bisa dikatakan pekerjaan ya. Pakaian profesi adalah pakaian digunakan oleh profesi tertentu. Pakaian tersebut biasa digunakan saat mereka bekerja. Pada zaman dahulu tidak ada pakaian profesi seperti saat ini. Pakaian profesi banyak jenisnya. Ada pakaian profesi yang dikenakan oleh dokter, tentara, dan polisi. Ada juga pakaian profesi pilot dan pengacara. Jadi macam-macam ya, sesuai dengan pekerjaannya. Pakaian profesi dikenakan sesuai keperluan. Dokter memakai pakaian dokter saat praktek. Pak polisi mengenakan seragam polisi saat bertugas. Ibu pengacara mengenakan pakaian pengacara saat bersidang. Pakaian profesi tidak dipakai setiap saat. Jadi ya, pakaian profesi itu pakaian yang dikenakan ketika mereka bekerja atau bertugas ya. Misalnya Pak polisi, ketika Pak polisi bertugas mengamankan lalu lintas atau menjaga keamanan, dia menggunakan pakaiannya. Begitu juga Pak dokter atau Pak guru. Jadi pakaiannya sesuai dengan profesinya masing-masing atau sesuai dengan pekerjaannya. Banyak orang senang mengenakan pakaian profesi. Pakaian profesi adalah tanda mengenal suatu profesi. Orang yang mengenakan pakaian polisi adalah seorang polisi. Kita dapat membedakan pilot dengan pramugari dari pakaian yang dikenakannya. Pakaian profesi juga dapat menjadi kebanggaan orang yang memakainya. Jadi pakaian profesi itu menjadi ciri khas ya. Misalnya dia memakai pakaiannya Pak polisi, berarti dia seorang polisi. Misalnya memakai pakaian Pak Satpam, berarti dia seorang satpam. Jadi pakaian tersebut menunjukkan identitas orang yang memakainya. Seperti itu ya. Amatilah teks pakaian profesi, jawablah pertanyaan berikut. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, anak-anak harus memahami dari bacaan ini ya, tentang pakaian profesi. Anak-anak baca perlahan-lahan sambil dipahami ya. Setelah itu, ini dikerjakan. Misalnya nomor 1, apa saja yang diceritakan teks? Nah, dari bacaan ini apa saja kira-kira yang diceritakan? Nanti anak-anak tuliskan di sini jawabannya ya. Nah, yang nomor 2, apakah orang zaman dahulu mengenakan pakaian profesi saat bekerja? Tidak ya. Tadi di bacaan ada orang zaman dulu menggunakan satu pakaian saja ya. Masih minim, belum sebanyak sekarang pakaiannya. Mengapa? Karena zaman dahulu hanya masih terbatas ya. Penggunaan pakaiannya masih terbatas. Yang ketiga, pakaian profesi apa yang sangat ingin kamu kenakan? Nah, ini anak sesuai dengan keinginan anak-anak dituliskan dan alasannya anak-anak tuliskan. Misalnya anak-anak ingin menggunakan pakaian profesi dokter. Nah, mengapa? Misalnya karena ingin membantu orang yang sakit, boleh ya. Nanti anak-anak tuliskan dengan alasannya. Yang nomor 4, apa kelebihan dan kekurangan memakai pakaian profesi? Nah, untuk menjawab ini anak-anak baca kembali teks tadi ya, dibaca dan dipahami. Nomor 5, apa yang ingin kamu tanyakan tentang pakaian profesi? Tuliskan pertanyaanmu. Nah, di sini anak-anak menuliskan pertanyaan tentang pakaian profesi. Kira-kira apa yang masih belum anak-anak pahami tentang pakaian profesi, atau apa yang ingin anak-anak ketahui tentang
pakaian profesi. Anak-anak tuliskan pertanyaannya di nomor 5 ini ya, untuk menjawab yang nomor 5. Lanjutkan, ayo bercerita. Amati kembali teks pakaian profesi. Berceritalah kepada temanmu tentang pakaian profesi. Berceritalah secara bergantian. Nah, ini kita lewati ya, karena kita masih belum belajar di sekolah. Kita lanjutkan, ayo berlatih. Edo dan teman-temannya sangat senang belajar tentang pakaian profesi. Mereka berencana mengadakan kegiatan menarik. Mereka ingin memakai pakaian profesi sesuai cita-cita. Setiap anak memiliki cita-cita. Mereka memiliki cita-cita yang berbeda. Udin ingin menjadi dokter. Dayu ingin menjadi pilot. Lani ingin menjadi perawat. Edo ingin menjadi polisi. Siti ingin menjadi perancang busana. Benny ingin menjadi penyiar televisi. Nah, ini ya gambarnya. Mereka mengenakan pakaian sesuai dengan profesi, cita-citanya masing-masing ya. Ada yang ingin jadi polisi, ada yang ingin jadi dokter. Jadi mereka mengenakan pakaian sesuai dengan profesi, cita-citanya ya. Seperti ini. Kita lanjut, amati gambar Edo dan teman-temannya. Jawablah pertanyaan berikut. Nomor 1, siapa sajakah yang mengenakan pakaian profesi? Nah, kira-kira siapa saja ini yang menggunakan pakaian profesi? Semuanya ya. Nah, nanti anak jawab di sini. Nomor 2, apakah semua pekerjaan memiliki pakaian profesi khusus? Nah, kira-kira semua pekerjaan itu mempunyai pakaian khusus? Tidak. Nah, nanti anak-anak jelaskan di sini. Yang ketiga, bagaimana sikapmu jika memiliki teman-teman yang berbeda cita-cita denganmu? Nah, apa sikap anak-anak ketika teman-teman anak-anak itu memiliki cita-cita yang berbeda? Nah, anak-anak ceritakan bagaimana sikap anak-anak kepada teman-teman yang lain ketika memiliki cita-cita yang berbeda. Ayo mencoba. Edo dan teman-temannya mempunyai cita-cita yang berbeda. Perbedaan itu tidak membuat mereka berpecah belah. Mereka berbeda tetapi tetap rukun. Nah, ini yang baru kita contoh ya. Jadi ketika anak-anak memiliki cita-cita yang berbeda dengan teman-teman yang lainnya, tetapi nggak boleh terpecah belah ya, atau nggak boleh bermusuhan, tetapi harus tetap rukun. Jadi setiap anak memiliki cita-cita yang masing-masing sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan bakatnya. Jadi kita tidak boleh memaksakan harus sama dengan kita, seperti itu ya. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu memiliki perbedaan dengan teman-temanmu? Tanyakanlah teman-temanmu apa cita-citanya. Nah, ini tugasnya anak-anak menuliskan cita-cita teman-teman yang ada di sekolah. Tetap bersatu dalam perbedaan. Nah, ini di dalam tabel ya. Tabel judulnya tetap bersatu dalam perbedaan. Cita-cita teman laki-laki. Nah, ini teman laki-lakinya. Ini dituliskan di sini. Cita-citanya apa saja? Ini cita-cita teman perempuan. Ini dari teman-teman yang perempuan. Persamaan, perbedaan. Kira-kira ada persamaan enggak dari teman-teman laki-laki dan perempuan dari cita-citanya? Terus perbedaannya apa saja? Perbuatan yang harus dihindari, perbuatan yang harus dilakukan. Nah, kira-kira perbuatan apa yang harus dihindari ketika kita memiliki perbedaan cita-cita? Perbuatan apa yang harus dilakukan? Nah, kira-kira apa yang kita lakukan ketika kita memiliki cita-cita yang berbeda dengan teman yang lain? Seperti itu ya. Ayo menulis, kita lanjutkan ya. Kamu sudah menuliskan perbuatan yang harus dihindari dalam keberagaman. Ceritakan maksud salah satu perbuatan yang kamu tulis. Apa akibat jika perbuatan itu tidak kamu lakukan? Apa akibat jika perbuatan itu kamu lakukan? Jadi dari setelah anak-anak mengisi tabel tadi ya, nah kemudian diceritakan maksudnya di sini. Misalnya apa perbuatan yang harus dihindari, misalnya memaksakan kehendak orang lain atau memaksakan cita-cita orang lain sama dengan kita. Nah, itu kan sesuatu yang harus dihindari. Nah, itu maksudnya apa? Nanti anak-anak ceritakan di sini kelanjutannya ya, seperti itu ya. Jadi sikap yang harus dihindari itu di situ yang anak-anak isi pada tabel itu apa. Kemudian anak-anak ceritakan maksud dari
sikap yang harus dihindari tersebut. Nah, anak-anak menceritakan pada ini ya, yang sudah tersedia pada kolom ini. Seperti itu ya. Ayo mencoba, kamu sudah mempelajari bermacam-macam motif pada kain. Motif-motif itu berbentuk bangun datar. Masih ingatkah kamu dengan karton berbentuk bangun datarmu? Dengan bentuk bangun datarmu. Ayo kita berkreasi kembali dengan karton berbentuk bangun datar. Buatlah bentuk yang berbeda dari yang pernah kamu buat. Lakukan sesuai langkah-langkah pada kegiatan sebelumnya. Apakah bentuk bangun datar yang kamu buat memiliki simetri putar? Lakukan percobaan dengan gembira. Ini anak-anak menghitung simetri putar ya. Dari bentuk ini ada 3 dalam kolom. Anak-anak buat misalnya di sini segitiga, layang-layang, dan belah ketupat. Nah, setelah anak-anak menuliskan nama bangun datarnya, anak-anak membuat dalam sebuah karton ya, di karton lalu digambar, digunting, lalu anak-anak menghitung jumlah simetri putarnya. Nah, untuk cara menghitung simetri putar nanti Bapak buatkan videonya untuk menghitung simetri putar ya, agar anak-anak paham. Kalau enggak nanti kalau kita belajar di sekolah Bapak kasih tahu tentang cara menghitung simetri putar sebuah bangun datar. Nah, ini anak-anak kerjakan dulu semampunya atau sebisanya menentukan simetri putar sebuah bangun datar. Oke, sekian ya pembelajaran kita. Tadi kita mempelajari tentang apa? Yaitu pakaian profesi ya. Jadi setiap profesi masing-masing itu ada pakainya masing-masing. Misalnya dokter, guru, polisi, perawat, terus pegawai yang lainnya. Jadi semua memiliki pakaian ya, pakaian sendiri-sendiri. Nah, selain itu cita-cita dari anak-anak juga berbeda-beda, tetapi walaupun berbeda-beda cita-citanya, tetapi kita harus tetap rukun ya, tidak boleh memaksakan yang lain untuk sama cita-citanya dengan kita itu ya. Nanti anak-anak pahami lagi, anak-anak dengarkan dengan baik, lalu dikerjakan tugas-tugasnya. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Walaupun di rumah harus tetap semangat belajar.